Oke, baik. Kita sudah bersama Dokter Dian, seorang ahli herbal medik, dokter. Nah, menyangkut tadi anosmia, kira-kira tanaman herbal apa sih yang dapat membantu mengurangi anosmia Betul. atau kehilangan penciuman? Oke. Dokter, kita boleh langsung potong mitos pertama, dokter? Langsung aja ya, dok ya? Ya, oke. Yang pertama nih katanya atasi hilangnya indera penciuman dengan racikan minuman bunga chamomile dan juga tanaman rimpang. Ini bisa mengatasi penciuman yang hilang. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta ya, dok? Fakta. Ya. Oh, Ya. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang apa herbal tadi? ini. Chamomile ya? Chamomile, ada menta, ada jahe, ada bawang putih dan sebagainya. Oh, Jadi untuk indera penciuman yang hilang ini, untuk herbal yang digunakan ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah untuk inhalasi atau olfactory training, sehingga kita berlatih untuk mencium kembali bau-bauan yang biasa kita kenal. Misalnya kita pakai hal-hal yang bau-bauan yang biasa kita kenal sehari-hari seperti jahe, bunga mawar, bunga belati, kemudian juga mint atau peppermint gitu ya. Itu banyak sekali. Kita bisa latih dengan menghirup baunya 15 detik, kemudian kita istirahat 10 detik, kita lanjutkan dengan herbal yang berikutnya. Itu ada 4 biasanya sekali seri latihan. Dilakukan 2 kali sehari dan itu untuk merangsang mengingat kembali ini bau apa ya itu. Jadi untuk inhalernya seperti itu. Bisa juga menggunakan eukaliptus atau minyak kayu putih ya. Oh, oke. Ya, kemudian Kenapa sih bunga chamomile? Apa sih yang terkandung Oke. supaya mengurangi anosmia tadi ya? ya, jadi kalau sebenarnya dari tanaman-tanaman tadi seperti chamomile, peppermint, Chamomile maupun yang mana ya, yang Dok? ini, Oh, oke. ya, itu dia mengandung Chamomile. bau yang khas. Jadi dia ketika dihirup selain satu, dia juga merangsang untuk mengembalikan indera penciuman. Yang kedua juga dia bersifat antiinflamasi. Jadi biasanya untuk hidung yang sedang mengalami anosmia ini, dia ada radang atau inflamasi. Tidak hanya disebabkan, kalau sekarang mungkin lebih mengarah ke COVID-19 sehingga lebih waspada dan lebih awal mengetahui itu lebih baik sehingga tidak misdiagnosis, segera bisa dilakukan penanganan. Nah, banyak hal-hal lain yang juga bisa menyebabkan anosmia, yaitu seperti sinusitis, trauma kepala, dan juga infeksi saluran bagian atas dari pernafasan kita. Oke, nah dokter, kita boleh coba langsung ngeracik nggak? Boleh. Boleh ya? Kita yang pertama dengan peppermint dulu, jadi dengan daun menta kering. Apa? Daun menta Peppermint. kering, ya. Peppermint, Daun menta kering ya, ini daun mint kalau kita Daun biasa mint, kenal. Ini juga membantu ya, dokter Iya, ya? betul. Ada yang segar dan juga ada yang kering. Oke. Nah, ini untuk daun mint itu sendiri bisa dengan 2 cara untuk membalikan sistem penghidup kita atau penciuman kita. Yang pertama yaitu dengan cara menghirup dari ekstrak minyak atsirinya. Ada minyak atsiri dari peppermint itu bisa kita latih untuk menghirup. Dan yang kedua, kita bisa jadikan sebagai minuman atau ramuan herbal. Dan untuk minuman ini khas sekali karena dia selain memunculkan bau, dia juga bisa diminum dan bekerja secara metabolik di dalam tubuh. Tadi kan ngomongin chamomile, Intan katanya suka banget ya chamomile. Iya, aku suka banget sama chamomile. Kita boleh coba racik chamomile dulu, dokter? Boleh Kita sekali. coba gimana caranya, gimana, Yang dok? pertama kita ambil dulu chamomile sebanyak 3 gram. 3 Jadi gram kira-kira segimana, segini ya. Kita biasanya pakai timbangan gram ya, kira-kira segini ya, sejumput. Nanti sudah kita Secumpuk timbang apa? ya. Istilahnya apa, Dok? Sejumput. Sejumput. Ya. Sejumput. Nah, dok, ini kita cari chamomile kering kayak gini. Iya. Ini dijual di mana aja? Bisa, sekarang sudah banyak sekali yang menjual. Kita Dan langsung ya, dok, iya, Silakan, Dok, sambil. Oke, kita didihkan dulu. Oke. Ya. Saya bantu, dok. Oke. Jadi bunga chamomile ini bisa kita dapatkan di mana-mana ya, toko herbal. Dan menanam online sendiri, mungkin ya? Ya sekarang sudah banyak sekali petani Indonesia yang menanam, walaupun dia tanaman khas Eropa, tapi sekarang Indonesia sudah banyak yang menanam juga bunga chamomile, sehingga mudah didapat juga. Ya. Nah, dok, kalau misalnya kayak teh-teh chamomile yang langsung diseduh, boleh, dok? Boleh sebenarnya. Jadi ada 2 yang kita harapkan. Yang pertama yaitu efek antiinflamasinya, yang kedua yaitu karena dia itu efeknya menenangkan, diharapkan bisa mengatasi insomnia. Ya, oke. Boleh ya, Sambil dok, ya? ngobrol kita sambil meracik, dokter ya. Sekarang kita Apa dulu, Dok, kita masukkan masukkan? temulawak, kita padukan dengan rimpang, yaitu Oh, kira-kira 5 gram. Temulawak dulu. Ya, 5 gram ya, kira-kira. Berapa banyak, Dok? 5 gram. Kemudian setelah mendidih kita tutup dulu, Mbak Intan. Tutup dulu ya, Dok, ya? Kita tutup dulu. Supaya apa, dok? Biar minyak atsirinya tidak keluar, sehingga diharapkan juga ini mengembalikan imunitas tubuh juga. Jadi dia bisa bermanfaat untuk selain hepatoprotektor ya, melindungi lever kita, dia juga pada orang-orang yang sakit diharapkan juga mengembalikan nafsu makan. Dan itu ada di minyak atsirinya.
Iya, karena kan kalau kehilangan penciuman Biasanya kehilangan nafsu terasa makan. Iya. juga, nafsu Nafsu makan makan ya dok ya Betul. berkurang ya. Nafsu makannya jadi turun Iya. biasanya. Oke. Nah ini didiamin dulu sampai gimana, Dok? Mendidih, kira-kira Sampai warnanya mendidih. agak kuning ya. Berapa lama, Dok, ya? Kita sekitar 3 sampai 5 menit, Oke. kira-kira 5 menit lah tergantung ya. apinya ya. Kalau api kecil bisa 5 menit. Kemudian setelah mendidih kita susul dengan chamomile tadi. Oke. Oke, bisa Ya, langsung oke, dimasukin ya. Bisa. Masukin chamomile ya dok ya. Ya, siap. Tadi kurang lebih 3 gram ya? 3 3 gram chamomile-nya. chamomile. Oke. Atau Oke. apa Dok, Sejemput istilahnya? ya? Sejemput kita Sejemput. kira-kira ya, oke. Apinya kecil aja ya kali ya dok Kecil ya? ya, kita tunggu, kita kira sampai dengan 10 menit ya. Berapa lama Dok biasanya? Ya 10 sampai 15 menit infusa Oh. itu segitu ya. Ini ramuan ini sangat bagus sekali untuk orang-orang yang sedang fase penyembuhan pada penyakit-penyakit bukan hanya COVID-19 sebenarnya orang-orang yang membutuhkan ketenangan untuk tidur dan sebagainya. Oh. Cuman ingat ada warning juga. Kenapa dok? Apa tuh Dok? Hah? Jadi kalau temulawak relatif aman ya. Tapi untuk chamomile sendiri itu tidak disarankan dalam jumlah besar untuk ibu hamil. Ya. Oh, dalam jumlah besar yang tidak disarankan Iya. seberapa dokter? Jadi kan tadi 3 gram tuh sehari ya biasanya, kalau bisa jangan lebih dari itu. Ya. Oke, kalau bisa dia kan 3 gram itu jadi 2 gelas, sekitar 2 gelas. 2 gelas? Ya, biasanya untuk ibu hamil kalau bisa setengah gelas dulu nyobanya. Oke. Ya, karena dia memunculkan kontraksi uteri. Ini dari dokter ya? Sambil kita lihat Dok. Oke. 2 gelas sehari cukup Dok ya? Ya, saya kira nanti Tadi cukup. dokter, ibu Dimatiin? hamil, ibu menyusui gimana Dok? Sama, sebenarnya kalau yang dikhawatirkan tuh ibu hamil. Kalau ibu menyusui, it's okay, enggak apa-apa. Kalau ibu hamil itu efek kontraksi uterusnya yang kita tidak mau gitu. Jadi khawatir ada keguguran atau Oke. abortif. Nah dokter, ini kan biasanya kalau kita kalau lagi ada kehilangan indera penciuman dan segala macam itu harus tetap konsumsi obat ya dokter? Betul, Obat-obatan. tetap. Nah, Ini boleh nggak membantu. berbarengan? Jaraknya 2 jam dengan obat konvensional. Jadi tetap jarak 2 jam. Berjarak Setuju. 2 jam. Ya. Oke. Setuju. Ini udah jadi ya dokter ya? Sudah. Ini langsung kita saring. Kita saring. Baunya udah ini ya? Ntar Ya. dari Cium jarak banget ya, 2 iya. meter udah enak ya? Wangi enak banget memang. Nah Wangi dokter kamu. ini kita tuangin ya langsung. Apa tunggu hangat dulu kali ya? Ya, Dok? tunggu hangat dulu supaya Oke. Nah ini berarti sehari bisa berapa kali dokter? 2 kali. 2 kali? Iya. Oke. 2 kali. Ya. Oke ini jadi langsung ditaruh aja dok ya? Ya. Jadi bisa kita saring juga atau ada juga yang sensasinya seperti teh ya. Jadi dia seperti minum teh ya. Teh chamomile. Teh Oh chamomile. seperti Iya. teh chamomile Iya. ya? Teh Cuman chamomile. saja ini dipadukan dengan temulawak. Temulawak. Iya. Diminum pagi, malam terserah ya. Iya, baiknya adalah diminum setelah makan. Setelah baik, makan. Ya. setelah makan. Setelah Oke makan, ya. dokter. Nah Oke. dokter ada juga yang paling happening sekarang tuh adalah jahe dokter. Iya. Jahe ini kan biasa dibuat untuk meningkatkan imunitas tubuh, untuk katanya juga membantu untuk mengembalikan penciuman. Betul. Nanti kita bakalan bahas ya bagaimana cara meramu tanaman jahe ini supaya bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Benar. Tapi sesaat lagi tetap di Hidup sehat. Kita masih membahas ramuan-ramuan herbal yang bisa mengatasi gangguan penciuman. Dan tadi kita sudah meracik ramuan herbal chamomile dengan temulawak ya dokter ya. Ini dok, tapi ada yang bentuk tea bag-nya nggak sih dok? Boleh nggak Ada. kalau misalnya dalam bentuk teh celup? Celup ya? Boleh saja, teh chamomile itu ada yang dijual dalam bentuk tea bag, itu juga bisa dipakai untuk ramuan untuk merangsang pengembalian indera penciuman. Sama nggak khasiatnya Dok? Sebenarnya kalau mau dipadu dengan, karena kan sudah terukur ya kalau di tea bag itu, kalau kita misalnya butuh 3 gram. Jadi Ya. kalau kita membeli yang memang asli bunga chamomile kering, kita bisa menimbang. Sama Menimbang. sih sebenarnya. Tapi sebenarnya khasiatnya sama ya? Sama. Intan, Oke. lagi apa tuh Intan? Ini aku udah nyampurin sama madu ya, chamomile-nya madu 1 sendok teh. Nah aku mau cicipin dulu ya dokter ya, Enggak, aku coba dulu. Baunya tuh ini ya, udah menyegarkan. Dari Iya. jarak 2 meter juga udah ini, Wangi. udah wangi. Iya, wangi chamomile. Gimana Tan? Nah rasanya enak dok, enak banget. Ada chamomile tuh kayak ada rasa manis-manisnya Manis, dokter ya. iya. Terus ada langsung kecium, terus udah gitu kayak Baunya langsung wangi. langsung Wangi. kayak tenggorokan tuh langsung rasanya kayak Lega. Segar. lega. Iya. Oh, itu kenapa dokter bisa lega kayak Ya, gitu? Kan efek ada- antiinflamasi dari chamomile dan Oh. rasa nyaman juga dan ya, sehingga kita sekarang tuh tenang. masih berasa gitu rasa-rasa bunga chamomile dan bau-baunya ya. Ya, betul sekali. Oke dokter, nah lanjut nih. Tadi ada ramuan selain chamomile, ada jahe. Jahe dan madu. Betul sekali. Nah, katanya dapat membantu ini khasiat untuk mengurangi anosmia tadi. Betul. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Oh, fakta Sambil juga, kita Kak. racik juga dok. Iya. Sambil kita racik ya oke. dok, kenapa dokter kok bisa Iya. fakta? Jadi untuk jahe sendiri itu kita tahu bahwa dia mengandung minyak atsiri. Ini ya? Dari oleoresin, iya. Ini jahe. Nah, ada gingerol juga sehingga baunya tajam.
Jahe kan Makanya ada kita jahe coba. lagi, jahe ya. Jahe, iya. Jahe kan ada beberapa macam, Dok ya? Betul. Ini Kita ada pakainya jahe merah ya, biasa atau jahe emprit yang sensasinya lebih pedas baunya. Ya, kita coba untuk membuat ramuan yang kedua ini dengan diseduh. Kalau ramuan ini adalah ramuan yang diseduh. Jadi air yang digunakan adalah air yang sudah mendidih, baru mendidih ya, kira-kira 90 derajat. Kemudian kita masukkan sekitar 10 gram jahe. Dan jahe ini syarat yang pertama adalah dia harus dibakar. Dibakar Oke. Dibakar fungsi, dulu ya, Dok? ya dia fungsinya adalah untuk mengeluarkan minyak atsirinya. Hmm. Jadi supaya lebih wangi sehingga pada saat Oke. dipakai dia bisa merangsang indera penciuman juga. Ya, ini berapa Oke. banyak dokter? 10 gram. 10 Kira-kira gram tuh ya kira-kira? kalau diperlukan 1 jempol untuk yang mengkonsumsi. Sambil kita masukin ya? Ya, Oh, silakan. 1 jempol untuk yang mengkonsumsi ya dokter ya? Iya. Ada, oke bisa. Ya, oke. Oke, Ini sudah ukuran dibakar. 1 jempol. Ya. Ya jadi jahenya sebisa mungkin sudah Ya. dibakar. Setelah kita masukkan, kita aduk, sebaiknya kita tutup dulu. Tunggu berapa lama Jadi dokter? sekitar 5 sampai 10 menit ya. Oke. Kalau memang sudah hangat atau dingin baru kita coba untuk konsumsi. Oh, Tapi ada langsung? ya Langsung bisa jahe juga aja ya? ya betul. Bisa juga pada saat 5 menit kita pakai atau kita gunakan itu kita biasanya ingin menikmati sensasi baunya karena masih ada uap-uapnya. Oke. Itu bisa kita pakai. Jadi karena dia uap jahe sendiri itu wangi ya, jadi wangi jahenya sehingga kita bisa pakai untuk merangsang indera penciuman juga. Oke. Selain Ini- juga metabolisme dirangsang dari dalam tubuh karena dia punya sifat antiinflamasi, Iya, iya. anti Nah, dok, peradangan. selain jahe ini kita bisa gunakan apa atau mungkin bisa dicampur Dicampur dengan Dok? apa, Dok? Ya, untuk menikmati sensasinya lebih oke lagi, yang bisa kita campurkan adalah teh celup. Oh, Teh? bisa teh celup biasa, Dok? Teh celup biasa bisa. Ini Oh, teh itu Camellia sinensis. Ini Oke. juga bagus sekali untuk antioksidan. Dan juga bisa dimasukkan ke dalam jahe. Heeh. Kira-kira tunggu 2 menit sampai warnanya kecoklatan, baru kita angkat, kemudian kita konsumsi. Ya. Oke. Beda dengan yang tadi yang mungkin pemirsa pengen tahu, ini diseduh ya? Bukan, Diseduh, iya. Oh, ini jadi diseduh ya, dokter? Ya, Tapi, Dok, opsional. Ya, untuk teh opsional ya, karena dia tidak setiap orang suka dengan campuran rasanya. Aku coba Oke. seduh ya, Dok. Oke, Iya, silakan. Nah, dokter, tapi kan jahe ini kan pedas ya, dokter ya? Iya. Terutama jahe merah tadi dokter bilang Betul. paling bagus. Ada nggak, Dok, pantangan untuk orang-orang dalam kondisi tertentu? Betul sekali. Jadi sebaiknya untuk mengkonsumsi jahe ini tidak juga pada orang-orang yang sedang mengalami tukak lambung yang akut, jadi sedang serangan misalnya. Dan juga konsumsinya harus setelah makan sebaiknya. Karena dia agak-agak kalau memang orang tertentu reaksinya bisa berbeda, bisa agak nyeri juga di lambungnya. Ini berarti kalau ada gangguan lambung, Iya. sebaiknya Di, berhati-hati ya, Dok, ya? hati-hati dan setelah makan. Dan juga biasanya juga pada orang-orang yang memakai obat pengencer darah karena dia punya efek juga untuk berpengaruh pada sistem pembekuan darah. Pembekuan darah. Oh, Iya. Cuma dokter Gimana, memang dokter, rasanya rasanya? menyegarkan ya. Dari baunya aja kita udah ini ya, udah refresh. Refresh, Ada iya. refresh pas masuk juga di Masuk. tenggorokan Iya, ada ini betul sekali. menyegarkan, melegakan. Terus Iya. lega ya rasanya tenggorokan, Langsung, Dok? iya, langsung lega. Iya. Oke. Nah, Jadi, dokter, jadi rasa jahenya, sensasinya ada teh, jadi lebih melegakan ya, Iya, melegakan betul tenggorokan ya sekali. dokter ya. Iya, betul sekali. Dan juga bisa dicampur madu, Dokter Ekles. Oh bisa juga ya, yang Ya. kalau ada sensasi manisnya Betul, mungkin. sensasi manis. Kalau memang menginginkan agak manis bisa campur madu, hanya saja makainya madu harus dalam Oke. posisi tidak Nah, panas. dokter, ya, Ya. ini ada peppermint, Dok. Ini gimana cara ngeraciknya, dokter? Kalau untuk peppermint kita direbus. Oke. Iya, peppermint kita buat infusa ya. Ini Ya. gimana, dokter? Ya. Ini kita Untuk berapa airnya takarannya? kita 400 ml air. Ini peppermint ya, ya. sekitar 2 gelas Oke. air, Ini berapa, dokter? 5 gram. 5 gram, Iya, 1 5 jumput gram, ini ya? 1 jumput lebih dikit. Iya. Satu Oke. jumput lebih sedikit Ya, ya, pemirsa. oke. Lebih sedikit. Ya. Oke, Setelah itu, kita tutup berapa lama, Dok? sampai kira-kira 10 menit. 10 Ya, menit? 10 sampai 15 menit sama seperti yang lain infusa ya. Nyala ya? Oke. Nanti Jadi kalau sudah mendidih, sudah mendidih, kita matikan kompornya, kemudian kita saring di gelas ini. oke. Jadi kita biarkan mendidih dulu. Oke, ini kita peppermint. coba ya. Oke, Ya. jadi ini murni peppermint saja ya? Daun mint kering, menta kering. Oke. Ya. Ini bisa didapat di mana aja, dokter Menta ya? peperita, Nah, iya. dokter ini udah mulai mendidih, Dok. Kita kayaknya udah bisa langsung bikin teh ya. Kita langsung yuk. Kita langsung ini ya, Dok ya. Ya, Saya oke. bantu ya. Oke. Disaring ya, Dok ya? Ya, disaring. Sini, Dok. Aromanya nanti akan melatih penciuman kita untuk merasakan
freshnya mint itu. Freshnya mint Iya. itu. Sehari berapa kali, dokter? 2 kali, 100 mili biasanya dikonsumsinya setelah makan. Setelah makan Iya. ya? Oke. Setelah makan. Ini juga udah kecium ya dok Iya, ya, bau wangi-wanginya, mintnya, bau iya, mintnya. Ini mint aja atau bisa Iya, digabungkan bener. dengan yang lain ya dok? Kalau sebenarnya selera ya bisa juga digabungkan dengan teh, tapi biasanya untuk dia bisa merasakan original dari bau peppermint itu sendiri, sebaiknya dipakai tunggal. Pakai tunggal. Oh, dipakai Iya, tunggal jadi ya? karena ketika kita melatih bau untuk kembali bisa mengenal, Iya. itu biasanya kita pakai bahan-bahan tunggal dulu. Misalnya peppermint tunggal, kemudian jahe tunggal, kemudian lemon, bisa pakai lemon ataupun juga bawang putih itu juga bisa untuk merangsang indera Oh, penciuman. berarti ini boleh dipakai lemon juga ya dok ya? Boleh, tadi ya? Coba kita boleh. coba yuk Mari. dicampur lemon. Makasih. Iya. Ini dikonsumsinya harusnya sesudah makan atau boleh Sesudah sebelum? Sesudah makan, makan. Oh, sesudah makan 100 ya. mili ya. Sesudah makan 2 kali sehari ya? 2 kali 100 ml sehari. itu segini ya dok ya kira-kira? Ya 1 cangkir. Satu cangkir ya, ini, ya. oke. Ada pantangan nggak, cangkir. dok? Ada yang nggak bisa untuk misalnya peppermint, apakah tadi ibu hamil atau gimana, dok? Sebenarnya yang tidak, cuman saja sensitivitas setiap orang tuh berbeda-beda. Juga selain itu kita coba untuk pada orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat-obat seperti obat kolesterol, pengencer darah dan sebagainya juga harus berhati-hati, tetap berjarak 2 jam. Tetap berjarak 2 jam jika mau minum obat ini Iya, ya, medis ya? Iya. Dari dokter. Gimana, Tan? Kita harus pakai masker dulu ya dok, Harus tadi baru bisa dong, ngomong harus. ya. Bau mintnya terasa Ini ya. bau mintnya terasa Iya. banget, terus rasanya juga enak, ditambah tadi dikasih lemon. Lemon. Ternyata sensasinya tuh lebih Keluar. enak dok. Ada Iya. rasa min-minnya dan ini juga berasa kayak Melegakan. agak-agak lega gitu Iya dok. betul sekali. Jadi untuk daun peppermint ini bagus sekali karena dia mengandung mentol dan untuk orang yang sedang mengalami gangguan pernafasan bagian atas, dia berfungsi juga sebagai dekongestan. Setuju. Dekongestan. Jadi Setuju. untuk melegakan hidung yang tersumbat dan sebagainya. Setuju. Terima kasih, dokter. Informasinya luar biasa dan pemirsa bisa mencoba ramuan-ramuan herbal ini untuk membantu mengurangi anosmia atau kehilangan indera penciuman. Dan bahan-bahannya udah didapat, Intan ya? Iya dokter, ini bahan-bahannya mudah didapat dan juga jangan lupa kalau misalnya memang ada gejala-gejala lain, ini hanya membantu ya, bukan Membantu. untuk mengobati, tetap Benar. harus dengan pengawasan dan juga obat dari dokter. Setuju banget. Nah, selanjutnya kita punya informasi nih, Intan, mengenai ibu hamil. Apakah boleh melakukan vaksinasi atau tidak? Ini penting banget nih diketahui pemirsa di rumah, apalagi ibu-ibu nih yang menyaksikan. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Hidup Sehat.